Baik pemirsa, ini pembahasan menarik untuk ibu-ibu ya, untuk bapak-bapak juga. Nah, jadi biar tenang ketika menghadapi proses persalinan istrinya gitu, termasuk saya juga. Jadi sih kalau misal boleh tahu Zizi dulu waktu proses persalinan atau sebelumnya itu ada baca surat-surat khusus nggak atau yang gimana? paling sering diingatkan sama orang tua itu surah Maryam, surah Yusuf, sama surah Muhammad yang paling penting. Oh surah gitu, iya. Tapi kalau kita udah mau melahirkan, disuruh minta maaf sama orang tua, terutama sama ibu. Oh, dan minta doa dari orang tua juga ya? Minta restu, karena itu bisa jadi sugesti sih. Setelah minta maaf, meyakini ya? Mamah memberi restu, dilancarkan. Masya Allah. Gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih ya? Ayat-ayat apa saja yang dibaca ketika kita mengalami kok kita jadi kita jadi para ibu nih kesulitan ibu-ibu ya? melahirkan, langsung kita lihat ya. Ini dia. Benarkah ada ayat-ayat yang dapat dibaca ketika sulit melahirkan? Melahirkan merupakan sebuah anugerah yang hanya diberikan kepada kaum Hawa, di mana wanita akan mengandung sang buah hati tercinta selama 9 bulan. Dan selama 9 bulan itu, tentu tidak semua berjalan dengan lancar. Pasti ada saja halangan dan rintangannya. Namun sebagai wanita, justru itulah saatnya kita diuji dengan kesabaran dan ketabahan. Tidak cukup sampai di situ, bahkan ketika melahirkan pun kita sebagai wanita pasti akan semakin banyak ujiannya. Dan bagi yang sedang menunggu detik-detik melahirkan, tak elak pikiran-pikiran negatif pasti terbersit di benaknya. Seperti apakah rupa anak saya kelak, lalu bagaimana persalinan saya nanti, lancar atau tidak ya? Tapi pemirsa, tahukah Anda, tersiar kabar bahwa jika kita merasa sulit untuk melahirkan, ada beberapa ayat yang bisa dibaca. Persalinan akan dijalani dengan mudah. Di antaranya ialah Surat Ar-Ra'd ayat 8. Pemirsa, ada yang mengatakan bahwa Surat Ar-Ra'd ayat 8 bisa menjadi salah satu solusi bagi kaum wanita yang sulit melahirkan. Ayat ini memiliki arti Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Kemudian surat berikutnya yang sering disebut-sebut ialah surat Fatir ayat 11. Surat ini berisi, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Dalam ayat tersebut tersirat bahwa semua ketetapan dan semua hal-hal yang gaib termasuk melahirkan merupakan hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sampai terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Pemirsa, sepenggal ayat dari surat An-Nahl tersebut juga merupakan bacaan jika kita sulit untuk melakukan persalinan. Tidak hanya itu, ada surat Az-Zalzalah ayat 1 hingga 8 yang menurut kabar dapat membantu wanita untuk memudahkan jalan persalinan. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pemirsa beriman, jika kita sedang hamil dan ingin persalinan kita kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rajin-rajinlah membaca ayat suci Al-Quran. Namun mengenai kabar 4 surat dari sepenggal ayatnya yang dapat membantu persalinan, ternyata jangan dijadikan sebuah acuan. Karena sesungguhnya tidak ada hadis yang mendasari atau yang menguatkan hal tersebut. Maka dari itu, membaca Al-Quran saat detik-detik melahirkan memang diperbolehkan, tetapi jangan mempercayai suatu hal tanpa ada hadis yang menguatkannya. Lantas, adakah amalan yang harus dilakukan ketika sedang hamil dan ingin melahirkan? Pemirsa, seorang wanita itu dikaruniakan oleh Allah dengan berbagai anugerahnya, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Masing-masing memiliki keutamaan tersendiri. Bagi yang belum menikah, wanita berperan sebagai hamba Allah yang taat beribadah, serta menjaga kehormatan dan harga diri. Dan untuk yang sudah menikah, ladang amal bagi seorang wanita semakin terbuka lebar. Caranya yaitu dengan melayani suami dengan sepenuh hati dan mengandung serta melahirkan anak. Oleh karena itu, masa kehamilan haruslah diisi dengan aktivitas dan amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang pertama ialah banyak-banyak bersyukur. Ibu yang mengandung seorang anak haruslah banyak bersyukur dengan kehamilannya, karena ia telah diberikan anugerah terindah dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dititipkan seorang bayi mungil yang akan hadir di kehidupannya. Bersyukur bukan hanya di lisan saja, tetapi juga dengan menjaga kandungan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, seorang calon ibu selayaknya banyak berdoa demi kelancaran kehamilan dan saat melahirkan nanti. Ibu juga harus banyak berdoa untuk sang bayi supaya kelak menjadi anak yang saleh, dan berdoalah dengan khusyuk supaya doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa yang diajarkan Rasulullah adalah Rabbi habli minas solihin, yang artinya ialah, Ya Allah, berikanlah kami anak yang saleh. Quran Surah As-Saffat ayat 11. Selain itu, emosi juga berpengaruh pada kesehatan ibu hamil. Maka dari itu, ibu hamil hendaknya menjaga emosi supaya tetap stabil dan berusaha untuk tidak mudah marah, serta menjaga lisan dan tidak berkata-kata kotor. Kenapa? Karena sebuah janin itu dapat merasakan emosi ibunya, baik sedang marah dan kesal maupun emosi yang bahagia dan gembira. Melatih diri sendiri untuk menjadi orang tua sejak dini memang merupakan hal yang baik. Dan cara mendidik anak dapat dimulai sejak dini semenjak anak masih berada dalam kandungan. Seorang ibu memiliki waktu berbulan-bulan untuk bersama anak yang dikandungnya tanpa terpisah sedikit pun. Oleh karena itu, berikanlah pendidikan pertama bagi anak yang masih berada dalam kandungan, seperti ajak janin bicara, bacakan Al-Quran, perdengarkan murotal, beribadahlah dengan rajin, supaya anak memiliki sifat yang positif dan kelak mudah untuk diajari ibadah, karena sudah terbiasa sejak masih dalam kandungan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu yang baik adalah ibu yang rajin untuk memeriksakan kandungannya, karena cara tersebut merupakan upaya dari orang tua si janin untuk menjaga kesehatan buah hatinya yang masih berada dalam kandungan. Dan amalan yang terakhir ialah seorang ibu hamil wajib berusaha sekuat tenaga untuk menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam perutnya. Dan makanan yang dikonsumsi harus terjamin kehalalannya, dan lebih baik meninggalkan segala sesuatu makanan yang masih diragukan kehalalannya. Pemirsa berita Islami masa kini, mengenai sepenggal ayat dari beberapa surat yang menurut kabar dapat memudahkan persalinan, tidak dapat dibenarkan keberadaannya, karena tidak ada hadis yang menguatkan akan pernyataan tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kepada wanita yang tengah hamil, insya Allah. Jadi jawabannya sebenarnya bisa baca
surat apapun di dalam Al-Quran sih ya. Semuanya ya, jangan dipilih-pilih kalau bisa semuanya. Katanya kalau misalnya cowok baca surat Yusuf ya, kalau misalnya cewek surat Maryam, dan ada surat-surat yang lainnya lagi tadi ya. Jadi memang balik lagi. Nah ini sih aku pernah baca satu artikel yang dimana memang Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang adakah surat yang bisa memudahkan seseorang untuk melahirkan gitu ya. Nah beliau mengatakan bahwa memang dia tidak pernah tahu ya tentang sunnah suatu apapun yang memudahkan untuk melahirkan gitu. Tapi beliau mengatakan lagi bahwa memang baca surat apapun di dalam Al-Quran itu insya Allah akan membuat wanita itu mudah untuk melahirkan gitu. Nah tapi memang harus diyakini bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita ketika membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Ini sesuai dengan satu ayat sih sebenarnya. Ada satu ayat di mana memang yang artinya, dan kami tidak menurunkan dari Al-Quran yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi memang sang ibu pun harus meyakini apa yang dia baca itu bisa diamalkan dan terjadi dengan baik buat dirinya. Masya Allah, banyakin zikir juga, salawat juga, dan minta maaf sama semua orang, semoga dimudahkan. Amin. Dan setelah ini kita akan bahas tentang zombie. Zombie? Agak menyeramkan ya. Tapi zombie yang makan-makan ini daging manusia gitu? Ya, gitu, tapi saya kurang ngerti nih zombinya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini.